Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Vira Bahasa. Bagaimana kabar sahabat Vira Bahasa? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan kesehatan. Kali ini Vira Bahasa akan memberi penjelasan tentang sebuah teks artikel. Apa ya teks artikel itu? Nanti kita akan ketahui lebih lanjut. Jangan beranjak dulu, sahabat Vira Bahasa. Ikuti penjelasan berikutnya. Sebuah teks artikel tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan teks-teks yang lainnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Artikel adalah sebuah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan baik melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembaca. Nah, dari karakteristik artikel ini, tentu sahabat Vira Bahasa sedikit mengetahui tentang ciri-ciri dari artikel tersebut. Apakah di dalam sebuah koran, majalah, atau buletin itu kolomnya bisa disebut sebagai teks artikel? Nah, untuk lebih jelas, simak penjelasan berikutnya. Untuk jenis artikel. Jenis penulisan artikel ada beberapa, di antaranya yaitu teks artikel dengan jenis argumentasi. Berikutnya ada berjeniskan eksposisi. Selanjutnya deskripsi dan persuasi. Yang terakhir adalah teks artikel berupa narasi. Nah, bagaimana bentuk atau jenis artikel masing-masing ini? Ikuti terus ya. Oh ya, sahabat Wirabasa, jangan lupa untuk subscribe apabila materi ini bisa bermanfaat dan bunyikan lonceng untuk mengetahui materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang jenis artikel. Yang pertama yaitu argumentasi. Jenis artikel ini yaitu berisikan penjelasan suatu kebenaran, suatu masalah yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan adanya bukti alasan dasar sebuah fakta. Harapan penulis di dalam membuat artikel jenis argumentasi ini yaitu untuk membenarkan suatu masalah dengan bukti fakta, data, dan opini. Sedangkan jenis artikel berbentuk deskripsi yaitu artikel yang berisikan penjelasan dengan gambaran-gambaran yang mampu membuat pembaca bisa merasakan, melihat, dan mendengar keadaan yang ditulis pada artikel tersebut. Jadi memanfaatkan atau mempengaruhi panca indera pembaca. Untuk bentuk eksposisi yaitu jenis artikel yang berisikan mengenai penjelasan dengan tujuan untuk menginformasikan pengetahuan tambahan bagi pembaca dengan lengkap dan menyuguhkan gambar, grafik, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk jenis artikel menggunakan bentuk eksposisi terlihat seperti bentuk wacana yang luas yang disertai dengan adanya data, gambar, dan sebagainya. Jenis artikel dengan bentuk persuasi. Artikel bentuk persuasi yaitu berisikan penjelasan yang bersifat mengajak,
atau ajakan agar pembaca berbuat sesuatu sesuai dengan yang ada di artikel tersebut. Intinya bahwa penulis mempengaruhi dan sekaligus mengajak pembaca untuk melakukan seperti yang diinginkan oleh penulis tersebut. Bentuk berikutnya yaitu bentuk narasi pada jenis artikel. Jenis narasi ini menggunakan artikel yang berisikan pembahasan sesuatu peristiwa yang lengkap dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai selesai. Biasanya akan nampak pada bentuk-bentuk artikel kriminal atau artikel pada bentuk kejadian, peristiwa. Setiap teks, tak terkecuali teks artikel, tentu memiliki struktur di dalam penyusunan teks tersebut. Yang pertama yaitu struktur pengenalan. Di dalam struktur pengenalan akan muncul adanya judul artikel, kemudian nama penulis, dan pengantar dari teks artikel tersebut. Berikutnya ada batang tubuh. Batang tubuh pada teks artikel biasanya akan muncul bagian pendahuluan, kemudian isi, dan bagian penutup. Sedangkan bagian akhir tentu berupa penutup pada wacana teks artikel. Nah, dalam teks artikel tentu tak terlepas dengan adanya fakta dan opini, seperti yang ada pada bentuk teks editorial. Tapi bedanya di mana di sini? Kita lihat ya. Fakta adalah sesuatu atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan. Maksudnya bahwa sesuatu itu dikatakan fakta apabila benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini yaitu sebuah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Jadi, pendapat atau sikapnya terhadap sesuatu itu bagaimana? Nah, itulah yang disebut dengan opini. Untuk kebahasaan pada teks artikel, tentu setiap teks tentu ada kebahasaannya. Di antaranya yaitu adanya diksi. Pilihlah diksi secara tepat agar teks artikel yang kita susun menjadi tepat sesuai dengan tema dan judul artikelnya. Berikutnya yaitu ketepatan istilah. Tentu, ketepatan istilah berkaitan dengan apa saja istilah yang ada dan tepat atau belum tepat. Dilihat dari topik yang akan kita bicarakan. Kebahasaan berikutnya yaitu kalimat efektif. Penyusunan kalimat efektif tidak bertele-tele, tidak boros, dan tidak ambigu, atau memiliki makna ganda. Sehingga efektivitas di dalam sebuah penyusunan kalimat dalam sebuah teks artikel mutlak diperlukan agar tidak membingungkan pembaca. Kebahasaan dalam artikel yang terakhir yaitu adanya konjungsi atau kata penghubung. Memilih konjungsi atau kata penghubung secara tepat sesuai bentuk kalimat yang disusun di dalam teks artikel tersebut sangat mempengaruhi adanya kebahasaan dalam teks artikel. Oleh karena itu, di dalam penyusunan artikel, unsur kebahasaan ini harus benar-benar diperhatikan agar memenuhi sebagai karakteristik sebuah artikel yang baik. Contoh sebuah artikel dengan judul Jam Kerja Fleksibel. Jam kerja di media sebagai jurnalis juga dikenal cukup fleksibel. Bahkan terkesan menghabiskan waktunya di luar untuk liputan dan menghadiri berbagai acara. Berbeda dengan bekerja kantoran yang sudah memiliki jam masuk dan pulang kantor yang sudah ditetapkan. Nah, itu dia. Tadi beberapa keuntungan yang bisa kamu rasakan jika menjadi seseorang jurnalis. Buat kamu yang memang tertarik untuk menjadi seorang jurnalis,
Tetaplah berusaha dan asah kemampuan kamu mulai dari sekarang. Selamat Hari Pers Nasional. Contoh dari teks artikel. Nah, untuk lebih mudah dalam menuliskan sebuah artikel, tentu kita harus memperhatikan adanya langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan tema. Pilihlah tema yang paling mudah, kemudian lanjutkan dengan tema yang agak sulit dan baru yang sulit. Kemudian, pengumpulan data. Data diperlukan dengan adanya grafik, gambar, dan sebagainya. Pengolahan data, yaitu data diolah dengan sedemikian rupa sehingga menjadi data yang akurat. Memberi judul yang tepat dan menarik akan mempengaruhi pembaca dalam membaca sebuah teks artikel. Memberi lead yang bagus atau kepala dari teks tersebut akan mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk mengetahui lebih lanjut isi dari teks tersebut. Membuat alur tulisan. Alur tulisan yang dimaksud yaitu adanya kronologis dari sebuah kejadian atau peristiwa. Yang terakhir, berilah penutup pada tulisan sebuah teks artikel dengan kata-kata dan sesuai dengan bentuk artikel yang sudah kita pilih di awal. Apakah bentuknya? Argumentasi, deskripsi, persuasi, atau narasi. Ini semuanya tergantung dari bentuk tulisan yang akan kita susun nanti. Sehingga tulisan tersebut akan menjadi lebih baik dan lebih tepat. Baik, terima kasih atas perhatian sahabat Vida Bahasa. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.